Selamat bertemu dalam pembelajaran hari ini. Judul pembelajaran kita belajar dari para martir. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 8 sampai 13. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Penting untuk kita perhatikan dalam bagian awal, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang memampukan orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan melakukan hal-hal yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin, tapi karena pekerjaan Roh Kudus memampukan mereka untuk melayani Tuhan. Pernahkah Anda mendengar istilah mati syahid? Hari ini kita akan memperhatikan apa itu pengertian dari mati syahid. Mati syahid adalah orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya. Walaupun untuk mempertahankan hal itu, ia akan diancam dan atau dibunuh. Apa yang paling berharga dalam hidup Anda hari ini? Apakah uang Anda anggap itu berharga? Ataukah mendapatkan rumah mewah? Atau sebuah kekuasaan atau kedudukan membuat sesuatu yang berharga bagi kita? Atau teman hidup kita katakan yang paling berharga dalam hidup ini? Seberapa berharga hidup Anda hari ini? Alkitab berkata dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita berharga di mata Tuhan. Lalu seberapa berharga Tuhan Yesus bagi hidup Anda hari ini? Seperti apa kita memandang Tuhan Yesus yang sungguh berharga dalam hidup kita hari ini? Kita akan belajar tentang kisah para martir yang menginspirasi. Yang pertama, Polikarpus. Pada zaman itu, banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polikarpus. Polikarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada waktu itu.
Oleh sebab itu banyak dari temannya yang minta dia bersembunyi. Tetapi pada akhirnya Polikarpus pun ditangkap. Ada kejadian menarik ketika Polikarpus ditangkap. Polikarpus tidak memberontak dan melawan pada waktu dia ditangkap. Malahan, dia menjamu para prajurit yang akan menangkapnya dengan memberikan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Perlakuan Polikarpus kepada prajurit Romawi tersebut membuat mereka minta maaf kepadanya karena mereka harus menangkapnya. Bahkan sang kepala prajurit sempat mengatakan, apa salahnya menyebut Tuhan, Kaisar, dan mempersembahkan bakaran kemenyan? Maksudnya agar Polikarpus diselamatkan dari penganiayaan. Pada waktu itu, Polikarpus bisa saja menyangkal Kristus, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dan dia dengan tegas berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Akhirnya, Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Kisah para martir yang menginspirasi yang kedua, yaitu John Wycliffe. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Pada waktu itu, semua Alkitab memakai bahasa Latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam. Sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahwa bahasa Latin, sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal-hal tidak sesuai dengan Alkitab. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Baginya, setiap orang itu harus diberi keleluasan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Apa yang dilakukan oleh John Wycliffe ternyata tidak disukai oleh gereja. 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstanti dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Kisah para martir yang menginspirasi yang ketiga, William Tyndale. William Tyndale adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing. Selain dari berbahasa Inggris, William Tyndale menguasai bahasa Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan bahasa Spanyol. Dia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Alasan William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar. Alkitab disembunyikan sehingga rakyat tidak dapat membacanya. Akibatnya banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh rakyat. Gereja pada waktu itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale, sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang, William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Kisah para martir yang menginspirasi yang keempat, yaitu John Bunyan.
Pada masa mudanya, John Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Dia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Tuhan hingga akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Pada tahun 1660 di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen non-konformis, yaitu orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya sampai pada tahun 1672. Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dan dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Kisah para martir yang menginspirasi yang kelima yaitu Dietrich Bonhoeffer. Pada abad modern, tepatnya pada masa Nazi berkuasa di Jerman dan wilayah Eropa, seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler, seorang pemimpin Nazi, untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Pada waktu itu gereja di Jerman terpecah dua. Ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut dengan gereja negara karena mereka percaya pada propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Yesus. Dan ada juga gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja yang mengaku. Bonhoeffer adalah seorang pendeta gereja yang mengaku, dan baginya menolak kebijakan Hitler sekalipun diancam akan dihukum adalah caranya mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya tersebut. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat, tidak adil, dan menindas. Pada akhirnya, Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Apakah kesimpulan kita hari ini tentang pembelajaran ini? Yang pertama, yang akan kita perhatikan, apakah ia membuat para martir mau berkorban demi imannya kepada Yesus Kristus. Bagi mereka, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga untuk dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi para martir, tapi mereka tetap bertahan dengan berkeyakinan akan kebenaran. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebaliknya sangat sulit. Namun dengan begitu, kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga untuk dipertahankan. Anugerah itu sangat mahal harganya, sehingga penderitaan pun tidak dapat mengambilnya dari tangan kita. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Yesus Kristus adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, seharusnya Kristus menjadi pribadi yang berharga bagi hidup kita. Kita dapat saja menghadapi tantangan yang berat dan keselamatan di dunia bisa terancam. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus dan Yesus semuanya. Kiranya melalui pembelajaran ini kita tetap setia dan diberkati Tuhan. Amin.